Di tengah samudera luas, tempat Laut Karibia bersua dengan Samudra Atlantik, berdirilah sebuah pulau mungil bernama Barbados. Hanya 430 km persegi luasnya, namun ia berkilau laksana permata di ujung timur Antillen kecil. Ia bagaikan garis halus yang memisahkan langit dan laut, sunyi namun memikat. Di kejauhan, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines, hingga Trinidad dan Tobago hadir bagai sahabat jauh. Namun Barbados tetap sendiri, tenang, tegar, dan istimewa. Lebih dari sekedar pulau, Barbados adalah jembatan kecil yang menghubungkan Karibia dengan dunia. Terletak 860 km di utara Venezuela dan 2.500 km di tenggara Miami, ia berdiri sebagai pintu gerbang yang menyatukan samudra dengan daratan, utara dengan selatan. Dari tanah inilah lahir seorang bintang besar, Rihanna. Suaranya menggema di panggung global, membawa nama Barbados ke telinga dunia. Di mata rakyatnya, ia bukan hanya penyanyi, melainkan simbol kebanggaan nasional. Seorang anak pulau yang menjadikan dunia panggungnya. Mayoritas rakyat Barbados memeluk kekristenan, dengan Anglikan sebagai denominasi terbesar. Namun, keragaman tetap hidup. Ada Muslim, Yahudi, Rastafarian, Hindu, Buddha, hingga Bahai. Meski jumlahnya kecil, komunitas-komunitas ini turut memberi warna pada kehidupan spiritual pulau antik itu. Asosiasi Muslim Barbados bahkan mencatat sekitar 3.000 Muslim yang menjadi bagian dari keluarga besar bangsa ini. Setiap kota di Barbados adalah cerita yang berbeda, sebuah potongan mozaik yang membuat pulau ini begitu menawan. Bridgetown, sang ibu kota, jantung ekonomi sekaligus panggung budaya. Jalan-jalannya sibuk, pasar penuh warna, dan bangunan kolonialnya menyimpan kisah masa lalu. Hall Town, manis di pantai barat. Pasir putihnya bersentuhan lembut dengan laut tenang, menghadirkan suasana tropis yang mengundang ketenangan. Oistins, kota riang di paroki Christchurch. Pasar ikannya tersohor, penuh aroma laut segar, musik Karibia, dan tawa malam yang tak pernah padam. Speightstown, di utara, adalah jendela masa silam. Bangunan kolonialnya masih berbisik tentang masa ketika Barbados menjadi penghubung Eropa, Karibia, dan Amerika Selatan. Dan, ketika malam datang, St. Lawrence Gap di pantai selatan menjelma panggung kehidupan malam. Restoran, musik, dan tarian membentuk irama yang menghidupkan jiwa-jiwa muda. Bathsheba, dengan pantai yang liar dan ombak perkasa, surga para peselancar, dan bagi mata, ia adalah lukisan alam yang hidup. Dan ketika malam datang, St. Lawrence Gap di pantai selatan menjelma panggung kehidupan malam. Restoran, musik, dan tarian membentuk irama yang menghidupkan jiwa-jiwa muda. Barbados adalah simfoni yang lahir dari laut dan daratan, dari sejarah dan masa kini. Ia adalah negeri kecil yang berdiri di persimpangan samudra, namun suaranya menggema jauh melampaui batas geografis. Setiap pasir di pantai, setiap angin yang berhembus, dan setiap kota yang berdenyut adalah cerita. Sebuah undangan untuk menjelajah dengan hati yang ingin tahu. Barbados, pada akhirnya, adalah puisi yang ditulis oleh alam, sejarah, dan manusia. Barbados, pulau kecil di ujung timur Karibia, tak hanya menyimpan lautan biru dan pantai putih yang memukau. Ia juga menyimpan sebuah perjalanan bangsa yang mencari jati diri. Sejak merdeka pada tahun 1966, Barbados mengatur dirinya dengan konstitusi bergaya parlementer Inggris. Kala itu, Raja Inggris masih menjadi kepala negara. Hadir di tanah ini melalui seorang gubernur jenderal. Namun waktu berjalan, dan pulau ini tak henti berbisik tentang kemerdekaan yang lebih utuh.
Akhirnya, pada tahun 2021, sejarah pun berubah. Barbados resmi menjadi republik parlementer. Tak lagi seorang raja dari negeri jauh, melainkan seorang presiden yang menjadi simbol negara. Presiden menjabat selama 4 tahun, dicalonkan bersama oleh Perdana Menteri dan pemimpin oposisi, lalu dipilih dengan suara bulat atau mayoritas di parlemen. Sistem ini menegaskan kedewasaan demokrasi, sekaligus kedaulatan bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, kisah Barbados bukan hanya tentang politik. Ia juga tentang manusia-manusianya. Lebih dari 9 dari 10 penduduknya adalah keturunan Afrika atau campuran Afrika-Eropa. Jejak panjang dari perdagangan budak, kerja keras, dan ketabahan. Di samping mereka, terdapat keturunan Eropa, terutama Inggris, serta kelompok kecil dari India, Suriah, Libanon, dan Cina. Barbados juga menjadi rumah bagi banyak ekspatriat, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris. Ada yang datang sebagai pebisnis, diplomat, atau sekedar pensiunan yang jatuh cinta pada ketenangan pulau ini. Bahasa resminya adalah Inggris, namun denyut jiwanya terdengar melalui Bajan, dialek Kreol yang lahir dari percampuran budaya, penuh warna dan kehangatan. Dengan luas hanya 267 mil persegi, Barbados menampung lebih dari 280.000 jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan tertinggi di dunia. Kepadatan ini melahirkan dinamika tersendiri, lalu lintas yang sesak, biaya sewa rumah yang tinggi, dan ruang pribadi yang terbatas menjadi tantangan sehari-hari. Namun, di balik itu, denyut kehidupan yang padat menjadikan pulau ini penuh energi. Barbados adalah tempat di mana wajah-wajah berbeda bertemu, membentuk satu identitas bersama. Ia padat namun berwarna, kecil namun penuh kehidupan. Barbados adalah negeri yang indah, namun kehidupan di sana bukan tanpa harga. Sebagian besar kebutuhan harus diimpor, membuat biaya hidup tinggi. Barang-barang terkenal dihargai mahal karena pajak impor, sehingga banyak penduduk memilih merek lokal. Mobil pun sering dianggap barang mewah, dan banyak orang belajar menyesuaikan diri dengan gaya hidup sederhana. Para ekspatriat yang datang pun seringkali harus mengubah kebiasaan mereka, meninggalkan kenyamanan lama untuk beradaptasi dengan denyut kehidupan pulau. Namun di balik semua itu, Barbados tetap menawarkan kedamaian. Ia bukan negeri untuk mereka yang terburu-buru, melainkan untuk mereka yang ingin belajar hidup perlahan. Untuk pulau sekecil Barbados, alamnya luar biasa kaya. Di Flower Forest, jalan setapak berkelok di antara vegetasi tropis yang eksotis. Harrison's Cave menyimpan formasi geologi menakjubkan yang berkilau di bawah cahaya. Welshman Hall Gully menawarkan jalur mendaki yang teduh, tempat burung-burung bernyanyi, dan monyet hijau berlarian. Pantai-pantai Barbados adalah rumah bagi penyu belimbing dan penyu sisik yang berenang bebas seolah menjaga rahasia laut. Dan uniknya, meskipun Barbados adalah negeri tropis, tak ada ular atau laba-laba berbisa yang perlu ditakuti. Alam di sini seolah ingin ramah pada manusia. Di Barbados, waktu bergerak lambat. Orang asing sering terkejut melihat pegawai toko atau kantor pemerintah yang bekerja tanpa tergesa-gesa. Bagi sebagian, ini terasa menjengkelkan. Namun bagi mereka yang datang untuk mencari ketenangan, inilah keindahan sesungguhnya. Hidup di Karibia adalah belajar melepaskan diri dari jarum jam. Di Barbados, kehidupan mengalir mengikuti irama laut. Pelan, santai, dan penuh jeda. Sejak abad ke-17, Barbados telah mengenal parlemen. Tahun 1639, ia membentuk sistem perwakilan yang kini tercatat sebagai parlemen tertua ketiga di Persemakmuran Inggris. Dari sana,
tumbuhlah iklim politik yang tenang, salah satu yang paling stabil di seluruh Karibia. Ekonominya berkembang perlahan namun konsisten, dengan inflasi yang terjaga rendah. Dan kini, Barbados menatap masa depan dengan ambisi besar. Pada 2025, ia bercita-cita menjadi negara maju terkecil di dunia. Sebuah visi yang terdengar sederhana, namun penuh keyakinan dari bangsa kecil yang berjiwa besar. Pantai surga yang beragam. Pantai-pantai Barbados bukan sekadar garis pasir, melainkan kanvas alam yang berbeda-beda nuansanya. Di timur, Martins Bay dan Concert Bay menampilkan wajah Karibia yang liar, ombak keras, angin kencang, dan keindahan yang belum tersentuh. Caddlewash Beach, dengan bentangan 1 mil pasir putih yang sejuk, adalah surga bagi pejalan kaki yang ingin berbaur dengan angin laut. Lebih jauh, Morgan Lewis Beach berdiri sunyi, begitu terpencil hingga seolah pantai ini hanya milik Anda seorang. Di selatan, Crane Beach mencuri perhatian dengan pasir merah muda yang bercampur biru kehijauan lautnya, tempat sempurna untuk berenang di pelukan Karibia. Di barat, pantai berubah lembut. Sandy Lane Beach dan Pains Bay terkenal dengan laut tenangnya, ikan-ikan kecil yang berenang jernih dan olahraga air yang memikat. Sementara Bates Rock Beach menjadi pilihan keluarga. Meja piknik, taman bermain, dan suasana tropis sederhana yang hangat. Di selatan pulau, kehidupan berdenyut lebih ramai. Di sini, Karibia dan Atlantik berpadu, menghadirkan pantai yang bersahabat untuk berenang, snorkeling, hingga selancar angin di Bottom Bay. Budaya Bajan juga hadir di meja makan. Koku dan ikan terbang goreng adalah hidangan nasional, menyatukan cita rasa laut dengan resep tradisional. Ada pula puding dan saus, hidangan sederhana namun penuh rasa. Karena keragaman cita rasanya, Barbados sering dijuluki ibu kota kuliner Karibia. Di sini, makanan bukan sekedar santapan, melainkan perayaan identitas. Meski kecil, Barbados memiliki infrastruktur yang rapi, jalan raya terhubung baik, dan bus, minibus, serta taksi rute siap membawa siapapun ke seluruh penjuru pulau. Menyeberang dari ujung utara ke selatan hanya butuh sekitar 40 menit. Dan dimanapun Anda berada, toko, klinik, pantai atau barum tak pernah lebih dari 20 menit jauhnya. Pulau ini kecil, namun terasa lengkap. Sebuah dunia mini yang ringkas dan ramah. Barbados memberi perhatian besar pada pendidikan. Pemerintah menanggung biaya sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, termasuk buku pelajaran. Tak heran tingkat melek huruf hampir mencapai 98%, salah satu yang tertinggi di dunia. Dalam hal kesehatan juga menonjol. Perawatan kesehatan universal tersedia bagi seluruh warganya tanpa perlu asuransi. Rumah sakit Queen Elizabeth di Bridgetown menjadi pusat layanan utama, didukung oleh 8 poliklinik, 5 rumah sakit geriatri, dan fasilitas penitipan anak. Meskipun beberapa layanan khusus masih terbatas dan perawatan swasta bisa mahal, secara umum Barbados menjadi salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik di Karibia. Barbados dikenal aman. Tingkat kejahatannya termasuk yang terendah di Karibia, dengan polisi kerajaan yang selalu hadir menjaga ketertiban. Setiap tahun, hampir 1 juta wisatawan datang dan pulang dengan kenangan menyenangkan. Meski demikian, Barbados tetap memiliki sisi hati-hati. Undang-undang anti-homoseksualitas masih berlaku, sehingga wisatawan LGBTQ+ bisa menghadapi tantangan sosial. Namun secara umum, Barbados adalah negeri yang ramah bagi ekspatriat. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta masyarakat yang hangat menjadikannya tempat ideal untuk membesarkan keluarga, meski dengan biaya hidup yang tak murah.
Barbados adalah kisah yang ditulis oleh samudra, manusia, dan sejarah. Sebuah pulau kecil di peta dunia, namun dengan jiwa besar yang menggema hingga ke panggung global. Ia lahir dari luka perbudakan, tumbuh menjadi bangsa merdeka, dan kini berdiri sebagai republik yang berdaulat. Ia padat namun berwarna. Ia mahal namun penuh keindahan. Ia lambat namun memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas. Pada akhirnya, Barbados adalah puisi yang hidup, tentang laut, kebebasan, dan manusia-manusia yang berdiri tegak di jantung Karibia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa menjelajahi lebih banyak kisah dari penjuru dunia.